Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas strategi pembelaan dalam hukum. Dalam pembelaan hukum kita akan membahas berbagai pendekatan yang secara teknis yang dapat digunakan oleh pembelaan untuk melindungi setiap hak-hak daripada klien. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif menyeluruh, mulai dari dasar-dasar hingga strategi tingkat lanjut yang relevan bagi mahasiswa dan praktisi hukum di Indonesia. Dasar-dasar yang perlu dipahami dalam pembelaan hukum. Yang pertama, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum acara. Antara lain, pemahaman tersebut harus secara mendalam ya terkait dengan hukum acara yang berlaku, untuk memahami ya tentang bagaimana proses peradilan, ya, aturan bukti dan hak-hak terdakwa maupun tergugat dan penggugat. Pemahaman ini sangat krusial untuk mengajukan argumentasi yang kuat dan tepat di luar maupun di dalam persidangan. Dasar yang lain yaitu pengumpulan dan analisis bukti. Dalam proses pengumpulan dan analisis bukti adalah sebuah inti dari pembelaan hukum. Pembela atau penasehat hukum atau kuasa hukum harus mampu mengidentifikasi setiap bukti yang hendak diajukan ya di hadapan persidangan, ya, untuk mendukung ya posisi para pihak yang sedang berperkara atau bersengketa, termasuk untuk wawancara atau interogasi dari setiap saksi. Tentu harus dipersiapkan ya sebelum masuk ke tahap persidangan, ya. Dan selanjutnya untuk persiapan ya dokumen yang diperlukan, ya berkas-berkas yang diperlukan. Ini sangat sensitif, ya sangat sensitif. Untuk itu perlu satu pemahaman atau pengalaman praktek yang matang. Tahu kalau bahasa medannya jam terbang, ya, memerlukan jam terbang dalam praktek pembelaan ya hukum di luar maupun di dalam persidangan. Dasar yang lain ya yaitu komunikasi yang efektif. Salah satu kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan persuasif sangat penting dalam pembelaan. Harus sanggup menyampaikan argumentasi ya pendapat-pendapat yang efektif kepada baik klien, ya, baik hakim, baik sesama ya pembela atau penasehat dan kuasa hukum. Ya, secara lugas dan jelas, dan tentu harus bersifat jujur. Ya, ini yang menjadi penting, harus bersifat jujur. Dalam banyak kasus, dalam teknik pembelaan banyak penasehat hukum dan kuasa hukum menghalalkan segala cara ya untuk
tujuan tertentu, antara lain untuk memenangkan klien, sehingga tidak jarang terjadi ya kemudian perselisihan antara kuasa hukum, penasehat hukum dengan klien, karena itu tadi ada motivasi yang tidak pas dalam pembelaan yang dipersiapkan. Berikut strategi yang bisa kita terapkan yang efektif dalam negosiasi, antara lain tentu persiapan harus matang. Sebelum memulai negosiasi dalam pembelaan di luar pengadilan, harus mampu mengumpulkan informasi yang valid, ya, yang akurat, atau sebanyak mungkin tentang kasus yang sedang ditangani atau kasus dari pihak lawan. Ya. Kemudian kita dapat menentukan tujuan utama dan batasan yang tidak bisa dilanggar. Ya, ini harus konsen. Ya, ada batas-batas, khususnya dalam profesi etika profesi hukum, ya, ada etika-etika dalam strategi-strategi pembelaan klien di luar maupun di dalam pengadilan. Kemudian komunikasi yang jelas ini sangat berperan penting, berdampak penting dalam melakukan negosiasi. Kita harus menyampaikan ya posisi kita dengan jelas secara persuasif kepada calon klien dan mungkin pihak lawan. Ya. Kemudian kita harus mampu juga sebagai pendengar, ya, untuk mendengarkan secara seksama argumen, ya, dari pihak lawan, argumen dari calon klien atau dari klien, ya. Sehingga dengan kita mendengar dengan seksama, memahami, maka kita bisa memberikan tanggapan, ya, memberikan tanggapan yang tepat, baik secara lisan, ya, memberikan eksepsi jawaban dan lain sebagainya secara tepat, dan tentu harus berdasarkan fakta-fakta yang ada, ya, berdasarkan legal standing, ya, aturan hukum yang terbaru, ya, yang sedang berlaku atau diminati banyak orang. Kemudian ya cara lain, fleksibilitas harus ada, bersikap terbuka terhadap kompromi dan alternatif. Ya. Dalam negosiasi ini seringkali melibatkan pertukaran konsesi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Jadi ada dinamakan win-win solution dalam penyelesaian sebuah atau penanganan sebuah perkara atau sebagai teknik pembelaan dalam sebuah perkara. Kemudian komunikasi yang jelas saya sampaikan tadi, bahwa itu harus bisa kita utarakan secara lengkap dan terpercaya. Kemudian di dalam teknik pembelaan juga kita memerlukan atau membutuhkan penggunaan saksi ahli. Ya. Peran saksi ahli sangat berdampak dalam pengungkapan atau penanganan atau pembelaan dalam sebuah kasus. Ya, mulai daripada identifikasi kebutuhan sesuai dengan keahlian saksi ahli yang akan kita ajukan. Ya, kita seleksi, ya, saksi ahli yang kita mau ajukan harus kita tahu, ya, track recordnya, tahu, ya, sepak terjangnya begitu, sehingga kita tidak ada merasa kemudian dirugikan. Ya, kemudian persiapan tentunya, ya, kita harus melakukan pertemuan beberapa kali untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Ya,
bukti-bukti apa yang hendak kita sampaikan untuk dianalisis secara kompetensi daripada saksi ahli yang hendak kita ajukan tersebut. Nah, ini tadi mengenai di pembelaan di luar dan di dalam pengadilan. Ini taktik pembelaan secara singkat di dalam persidangan, ya, bisa kita pahami bersama. Ya, dalam praktek hukum ini sangat penting, ya, dalam hal pemeriksaan saksi. Ya, dalam hal pemeriksaan saksi, ya, di sana harus mengungkap secara jelas, terang benderang kesaksian atau rangkaian daripada kasus yang sedang kita tangani. Bagaimana kita bisa membantah atau membuktikan, ya, fakta-fakta yang sedang kita ajukan dalam gugatan atau fakta-fakta yang sedang kita bela, baik dari pihak terdakwa. Kita harus bisa memberikan argumentasi hukum yang jelas, yang tegas, ya. Jadi kemudian yang paling penting bagaimana kita bisa meyakinkan hakim, begitu ya, karena hakim punya wewenang pada akhirnya untuk memutus sengketa, memutus perkara yang sedang kita bela, ya, sesuai dengan keyakinannya. Ini sesuai dengan keyakinannya. Sebagus apapun kita mengajukan bukti, ya, melakukan pemeriksaan perkara dan lain sebagainya, tapi ketika kita tidak mampu untuk merebut hati hakim, meyakinkan hakim, ya, dalam penanganan sebuah kasus, maka saya pikir kurang efektif juga. Kemudian, ya, pengajuan bukti, ya, untuk membantu mendukung posisi klien kita tentunya. Tentu argumentasi, ya, di hadapan persidangan, ya, baik antara kuasa hukum dengan kuasa hukum lawan, maupun antara penasihat hukum dengan jaksa penuntut umum, dan selanjutnya bagaimana komunikasi bisa berjalan baik dengan majelis hakim yang sedang memeriksa dan mengadili perkara yang sedang kita bela. Untuk itu saya pikir ini sangat bermanfaat bagi kita. Ada lagi, ya, ini untuk masih kasus di tingkat pertama, ya, atau pengadilan negeri. Bagaimana kita juga melakukan upaya hukum, ya, tentu ini sangat perlu juga keahlian atau kematangan dalam praktek, ya. Upaya hukum banding misalnya, ya, menyusun, ya, memori banding, ya, kalau kita sebagai penasihat hukum atau kuasa hukum dari penggugat, dan membuat juga kontra memori banding jika kita dari pihak tergugat, ya, kontra memori banding. Kemudian pengajuan banding, ya, dan juga yang terakhir itu adalah upaya hukum yang terakhir, walaupun ada PK namanya, ya, kasasi, ya. Kasasi dalam hal ini mengajukan kasasi, menyusun memori kasasi, dan menyusun kontra memori kasasi. Ini adalah membutuhkan waktu yang cukup lama barangkali dalam sebuah praktek hukum, ya. Pengalaman, ya, di lapangan tentu sangat menentukan bagaimana kita bisa memberikan pembelaan-pembelaan yang positif, ya, pembelaan-pembelaan yang membuka cakrawala pemahaman hukum bagi masyarakat luas, khususnya bagi klien yang sedang kita tangani. Untuk itu di lain waktu bisa kita bahas lagi lebih dalam, lebih spesifik. Semoga,
ini sebagai satu pengantar ya yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya mahasiswa-mahasiswi di Fakultas Hukum tentunya dimanapun berada. Terima kasih, tetap semangat, salam literasi.